Shalom dan selamat malam ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena malam ini kita masih diperjumpakan kembali untuk mengikuti ibadah PWGT melalui live streaming. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, keluarga Nyonya Rosalia S. Nathaniel, keluarga Nyonya Reka Paboro Nini, dan keluarga Nyonya Marlina T. Canicang. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu saya menjemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi Mari Kita Puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. biarlah kaum harum berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Daripada percaya kepada manusia, Lebih baik berlindung pada Tuhan. daripada percaya kepada para bangsawan. Mengaminkan pembacaan Mazmur, kita angkat pujian Ada Yang Tanya. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku.
mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak ibu-ibu dan semua yang menyaksikan tayangan ini untuk memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu-lah ya Tuhan, kami menaikkan segala puji dan syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Dan pada malam ini Tuhan mempersekutukan kami untuk bersama-sama duduk di sekitar firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga dengan itu kami akan dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu, dan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama menjadi penguatan iman bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan, terlebih khusus bagi keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari 2 Korintus, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pada pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Di bawah sorotan judul Paulus dalam pelayanannya. Firman Tuhan demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya, haleluya, amin. Tema kita malam ini menjadi Kristen yang sejati. Menjadi Kristen yang sejati. Kita perhatikan pada ayat yang kedua dari perikop bacaan kita, di sana dicatat, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, beserta seluruh warga jemaat yang setia dalam penyembahan, terlebih khusus bagi yang mendapatkan pelayanan untuk menjadi mimbar pemberitaan firman pada malam hari ini. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kamu semua. Shalom. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan dan saudara-saudara yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Saya mau mengatakan hal ini untuk menjawab pertanyaan banyak anak-anak Tuhan kepada saya. Pak Pendeta, saya adalah seorang Kristen yang belum dapat, bahkan tidak akan dapat memberi yang terbaik bagi pengembangan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada orang berkata, Pak Pendeta, saya ini memang orang Kristen, tetapi saya belum dapat, bahkan tidak akan pernah dapat memberi yang terbaik bagi pengembangan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena alasan seperti ini, maka banyak orang yang menolak panggilan pelayanan ketika hal itu ditujukan kepadanya. Oh, saya tidak memiliki kapasitas untuk melayani Pak Pendeta. Saya ini seorang yang tidak pandai berbicara. Saya ini orang yang tidak berpendidikan. Saya ini adalah orang yang tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah menjadi Kristen ketika kita memiliki segala-galanya. Seolah-olah ketika kita menjadi Kristen maka kita akan tampil sebagai orang yang berwibawa, yang memiliki segala-galanya. Itu ukuran beberapa anak-anak Tuhan. Dan karena alasan ini maka saya mau tegaskan bahwa orang Kristen sejati tidak identik dengan orang yang pandai berkhotbah. Orang Kristen yang sejati tidak identik dengan seorang yang telah memiliki jam terbang dalam pelayanan yang padat. Orang Kristen yang sejati tidak identik dengan seorang yang memiliki karunia-karunia yang sangat luar biasa. Bukan pula seorang yang pandai di dalam menulis buku-buku rohani. Seorang yang pandai mengarang lagu rohani. Dan juga seorang penyanyi rohani yang memiliki suara yang sangat merdu. Yang membuat ia terkenal dan lain sebagainya. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang di dalam dirinya, ini yang sangat penting. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang di dalam dirinya ada kasih Kristus. Berdiam kasih Kristus yang ia wujudkan, yang ia nyatakan di dalam kata dan perbuatan keseharian. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang merespon apa yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus melalui pesannya kepada para murid. Sama seperti aku mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, jangan pernah ada alasan bahwa kita belum bisa menjadi seorang pribadi Kristen yang sejati dengan melihat segala kekurangan yang melekat pada diri kita. Sehingga ketika orang tampil melayani, dalam pelayanan apapun yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan jemaat, yang dilaksanakan dalam persekutuan PWGT, lalu kita merasa minder.
Oh, saya tidak ada di sana karena saya tidak bisa seperti dia. Oh, saya tidak ada di sana karena saya tidak memiliki apa-apa untuk saya tampilkan di sana. Persekutuan ini, saudara-saudara, adalah tempat di mana kita bersekutu untuk menikmati karya pelayanan Kristus. Persekutuan ini adalah wadah di mana kita merayakan kehidupan. Persekutuan ini adalah tempat di mana kita saling memberikan motivasi dan penguatan iman. Persekutuan yang kita bangun secara bersama-sama adalah tempat di mana kita mau berbagi cinta kasih satu dengan yang lainnya. Kalau persekutuan hidup berjemaat telah dibangun di atas pemikiran bahwa orang yang demikian yang sepatutnya melayani dan yang ini tidak patut melayani, maka persekutuan itu patut dipertanyakan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada pula yang mengatakan, Pak Pendeta, saya belum dapat menjadi seorang Kristen yang sejati karena saya tidak siap untuk menerima realita penolakan. Saya adalah seorang yang sangat sensi, seorang yang sangat mudah tersinggung. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, selama kita menjejakkan kaki kita di tengah-tengah dunia ini, kita tidak bisa menghindari perjumpaan dengan orang lain. Dan dampak dari perjumpaan dengan orang lain, pastilah akan terjadi gesekan satu dengan yang lainnya. Jangankan di kehidupan keseharian, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di dalam persekutuan jemaat pun gesekan itu tidak bisa dihindari. Jangan pernah kita berpikir bahwa persekutuan adalah tempat orang-orang yang sudah bersih dan suci dari segala pelanggaran. Oh tidak. Yesus menggambarkan persekutuan bergereja itu seperti ladang yang ditumbuhi oleh gandum dan ilalang. Tidak seorang pun yang memiliki hak untuk mencabut ilalang di antara gandum. Ilalang dan gandum akan tumbuh bersama. Akan tiba waktunya panen dimulai. Dan saat panen itu dimulai, lalang dan gandum akan dipisahkan. Bilakah hal itu terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu di dalam menjalani kehidupan beriman, membangun persekutuan hidup bersama. Contohnya dalam persekutuan wanita gereja Toraja. Tidak boleh ada alasan di antara kita bahwa saya kurang dalam hal ini, maka saya tidak layak untuk ada di sana. Tidak boleh pula ada pemikiran bahwa persekutuan ini adalah persekutuan yang steril dari segala kesalahan. Oh nee. Persekutuan hidup berjemaat akan selalu memunculkan banyak gesekan. Dan bahkan di sana akan dipertontonkan banyak kesalahan. Tetapi bukan berarti hal itu akan menghancurkan persekutuan itu sendiri. Sebab apa? Kita percaya bahwa di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan, di situ Kristus ada. Untuk apa Kristus ada di tengah-tengah persekutuan? Untuk mengikat kita satu dengan yang lainnya, mengikat perbedaan satu dengan yang lainnya, sama seperti yang ia doakan kepada Bapaknya, ut omnes ununsin, supaya mereka satu sama seperti aku dan Bapa satu. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, perikop bacaan kita adalah
kisah pelayanan yang dibagikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, termasuk kepada kita yang ada sekarang ini. Paulus sungguh-sungguh mempraktekkan pelayanan yang diwarnai oleh keteladanan Kristus. Tidak hanya pujian yang ia dapatkan, namun fitnaan juga ia dapatkan. Tidak hanya sukacita yang ia alami, tetapi penderitaan juga menjadi pengalaman hidupnya. Tidak hanya ia disambut dengan sorak kemenangan seperti orang yang baru pulang dari medan perang, tetapi ia juga dicambuk, bahkan dilempari dengan batu hingga hampir mati. Ini adalah warna dari pelayanan kita. Dan ketika kita mempraktekkan pelayanan yang seperti ini, maka sesungguhnya kita telah mempertontonkan gaya pelayanan Kristus yang dengan penuh kesabaran menerima dampak dari panggilan penyelamatan itu. yakni ada yang menyambut dia dan ada yang menolak dia. Jadi seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang memiliki komitmen yang kuat untuk pelayanan. Ia siap untuk menyatakan apa yang Kristus telah sampaikan kepadanya dalam kata dan perbuatan, entah ia diterima atau tidak. Sebab ia percaya bahwa bukan dirinya yang ia tolak ketika orang menolaknya, melainkan Kristus yang ia beritakan yang ia tolak. Jadi mari ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, apapun status kita, apapun keadaan kita, Tuhan tidak memilih kita karena persoalan itu. Tetapi ia memilih kita adalah sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih mau melibatkan kita dalam karya pelayanan yang begitu indah untuk mewujudkan rahmat dan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan melalui pengorbanan di Bukit Kalvari. Semoga Paskah yang kita rayakan bersama menjadi bukti bagi kita semua bagaimana dahsyatnya kasih Tuhan itu. Sekalipun ia ditolak, namun di dalam penolakan itu ia sabar menanggung penderitaan, dan pada akhirnya Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga hanya di dalam nama Yesus semua orang beroleh selamat. Karena itu mari kita terus melayani. Di dalam pelayanan kita akan mempertontonkan karakter Kristus dengan mempertontonkan karakter Kristus untuk mengasihi siapapun tanpa memandang muka. Maka sesungguhnya kita telah menjadi seorang Kristen yang sejati. Terpuji namanya, haleluya, amin. Itulah firman Tuhan yang baru kita sama-sama dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, boleh menjadi terang dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan, kita dengarkan firman Tuhan dari Bilangan 18 ayat 29 berkata, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mengirim persembahan, kita akan menyanyi Ada Damai Sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah di hatiku.
Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Bapa kami di sorga, sebab kasih dan kebaikan-Mu sungguh terus kami alami dalam menjalani hidup. Terima kasih kami telah merenungkan bersama-sama akan firman-Mu. Bagaimana seharusnya kami menjadi seorang pribadi Kristen yang sejati. Seorang Kristen yang sejati bukan ditentukan oleh kepasihan kami di dalam mempercakapkan firman-Mu, bukan ditentukan oleh jam pelayanan yang sudah padat, bukan ditentukan oleh karunia-karunia yang luar biasa, dan lain sebagainya. Tetapi menjadi seorang Kristen yang sejati adalah ketika hidup kami mempertontonkan karakter pelayanan Kristus. Sama seperti yang dialami oleh Paulus, yang dengan penuh kesabaran menerima fitnaan di samping pujian, dicerca dan didera di samping penyambutan, menerima dengan penuh kesabaran penolakan, dan lain sebagainya. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam cinta kasih, yang membuat hidupnya terbuka bagi siapapun juga, menerima siapapun juga, melayani siapapun juga tanpa memandang muka. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan pula bahwa pelayanan yang Engkau kehendaki adalah pelayanan di dalam kerendahan. Sama seperti Kristus telah merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Dengan kerendahan hati kami menyingkirkan segala kepentingan dan bahkan menyingkirkan perasaan minder karena keterbatasan dan kekurangan yang melekat pada diri kami. Sebab Tuhan menerima kami apa adanya. Tuhan menyambut kami dan Tuhan mengutus kami sebagai duta kerajaan. Sehingga tidak boleh ada alasan bagi setiap anak-anak Tuhan yang menolak panggilan pelayanan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memateraikan firman-Mu di hati kami semua, khususnya bagi mereka yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Engkau memberkati keluarga kekasih kami, Nyonya Rosalia Nathaniel, di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu di tengah keluarga. Berikan kuat dan sehat badani kepadanya di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga dan di dalam menuntun mengarahkan kehidupan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Kurniakan hikmat dan kearifan, keseiaan, seperasaan bersama-sama dengan suami di dalam menata kelola rumah tangga dengan roh takut akan Tuhan.
Berkati suami di dalam tugas dan pekerjaannya, sehingga boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, dan hanya Tuhan yang dimuliakan dalam hidupnya. Memberkati anak-anak dalam tumbuh kembangnya mereka, sehingga hidup dan masa depan mereka tidak sia-sia. Pun demikian hamba berdoa buat keluarga Nyonya Reka Paborok Nini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab. Tuhan nyatakan yang terbaik di dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Tuhan lapangkan jalan baginya untuk menikmati kehidupan rumah tangga yang bahagia, bersama-sama dengan suami kekasih. Memberkati anak kekasih Suri dalam menikmati hidup dan masa depannya. Biarlah damai sejahtera yang daripadamu akan tetap menjadi bahagian dari kehidupannya, dan Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Pun demikian hamba berdoa untuk keluarga Nyonya Marlina Caniciang yang saat sekarang ini ada di kampung. Mari Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya, tanggung jawab sebagai seorang istri, tanggung jawab sebagai seorang ibu, teristimewa di dalam menjaga dan merawat anak karunia Tuhan yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan rumah tangganya. Memberkati suami kekasih Bapak Edi Caniciang dalam tugas dan tanggung jawabnya, dalam pekerjaan, dalam usahanya. Biarlah ia tetap kuat dan sehat untuk menikmati kehidupan dan tetap bersyukur kepadamu. Memberkati anak karunia Tuhan dalam tumbuh kembangnya, kiranya boleh bertumbuh dengan baik fisik dan rohani, dan kelak menjadi pribadi yang melahirkan sukacita dan damai sejahtera, karena Tuhan ada di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua ibu-ibu, PWKT, Jemaat Masale. Tuhan berkati mereka semua di dalam segala gumul dan juga di dalam keadaan sukacita. Apapun keberadaan hidup mereka, Tuhan selalu ada di dalam hidup pribadi lepas pribadi dan di dalam kehidupan rumah tangga. Memberkati kepala-kepala keluarga di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab selaku seorang suami di tengah keluarga. Untuk ibu-ibu yang mengangkat tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga, Tuhan memberkati mereka. Tuhan perlengkapi dengan roh hikmat-Mu dan tumbuhkan keyakinan bahwa Kristus menjadi sahabat setia bagi setiap mereka. Hamba berdoa secara khusus buat mereka yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan memberkati dan meneguhkan iman dan pengharapan mereka di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang ada sekarang ini. Berikan kekuatan dan pengharapan yang pasti kepada mereka bahwa Engkau selalu ada menemani, Engkau selalu ada mendampingi, sehingga di dalam menikmati hidup yang Tuhan masih izinkan menjadi sebuah kesempatan bagi mereka untuk membagikan warisan iman buat anak-anak cucu. Memberkati setiap mereka yang ada di dalam kelemahannya. Biarlah Tuhan datang melawat setiap mereka, secara khusus buat ibu-ibu yang sedang dalam kelemahan, buat Oma Lomo, buat Tante Sonda, buat Oma Tanak, buat Ibu Alfrida Paimbonan, buat Ibu Deborah Salempang, dan masih begitu banyak mereka yang dalam kelemahannya. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Terlebih khusus kami berdoa untuk Oma Sinadia yang sekarang ini sedang berduka cita karena salah seorang kemenakan, yakni Rudi Toding, yang ada di Bandung. Tuhan telah muliakan.
Biarlah kekuatan yang daripadamu serta penghiburan yang bersumber dari firman-Mu akan meneguhkan orang tua kekasih kami bersama dengan seluruh rumpun keluarga di dalam menghadapi duka cita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami telah membawa korban syukur kami. Tuhan memberkatinya agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah persekutuan kaum ibu. Memberkati yang masih ada pada masing-masing kami, dan ajarilah kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima daripadamu. Persiapan rapat kerja PWGT pada hari esok, Tuhan kiranya memberkati, agar pada hari esok rapat kerja untuk penyusunan program dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pelayanan ini. Tuhan memberkati kekasih kami Ibu Meti Timang dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku majelis gereja, bahkan selaku ketua PWGT Jemaat Masaleh. Memberkati anak kekasih Esar, pun suami Bapak Daud Paembong. Memberkati Pina, memberkati Cali dan Nando. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, dan anak-anak hamba-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan di air sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan. Tetapkan, hadirkan kasih Kristus di dalam keseharianmu, sebab hanya dengan demikian kita menjadi seorang pribadi Kristen yang sejati. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita, dan atas nama pribadi kami menyampaikan selamat buat keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman. Teristimewa buat keluarga Nyonya Marlina Caniciang yang baru kami dapat kabar karena ada di kampung semasa pandemi, telah dikaruniai seorang anak. Kiranya berkat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah PWGT pada malam hari ini.
atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menjadi pelayan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanannya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kami Pina, Cali, dan Nando yang sudah membantu dalam pelayanan ibadah PWGT pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.